Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Eftari Fitra Ilfa. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dan di sini adapun kompetensi dasar yang harus kita capai. Yang pertama, itu menjelaskan pengertian kebijakan moneter. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan kebijakan moneter. Dan yang ketiga, menganalisis instrumen kebijakan moneter. Dan yang keempat, menjelaskan dampak kebijakan moneter bagi perekonomian. Yang kelima, menjelaskan pengertian kebijakan fiskal. Yang keenam, mengidentifikasi tujuan kebijakan fiskal. Dan yang ketujuh, menganalisis instrumen kebijakan fiskal. Dan selanjutnya, menjelaskan dampak kebijakan fiskal bagi perekonomian Indonesia serta mengetahui peran kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal. Baiklah, sekarang KD yang pertama, yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu dan juga dapat diartikan sebagai kebijakan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengendalian jumlah uang yang beredar. Adapun tujuan kebijakan moneter yang pertama itu menjaga stabilitas ekonomi. Maksudnya itu adalah menjaga suatu kestabilan ekonomi itu di mana suatu keadaan perekonomian yang berjalan sesuai dengan harapan, terkendali dan berkesinambungan. Melalui stabilitas ekonomi, pertumbuhan arus uang yang beredar seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Yang kedua, menjaga stabilitas tingkat harga. Di sini maksudnya itu, kebijakan moneter bisa dilakukan ketika terjadi kestabilan tingkat harga. Ketidakstabilan ini terjadi ketika jumlah uang beredar tidak seimbang dengan jumlah barang. Ada kalanya harga naik dan turun tidak beraturan sehingga perubahan harga dapat mempengaruhi. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Jika jumlah uang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa, maka perekonomian akan stabil. Pada keadaan ekonomi stabil, perusahaan akan mengadakan investasi. Investasi akan memungkinkan adanya lapangan pekerjaan baru. Adanya lapangan pekerjaan baru dapat atau perluasan usaha berarti meningkatkan kesempatan kerja. Perbaikan neraca pembayaran. Ini maksudnya, jika nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah, maka harga-harga barang yang diproduksi di Indonesia akan menjadi lebih murah di pasar internasional, sehingga memperkuat daya saing dan meningkatkan jumlah ekspor. Peningkatan jumlah ekspor akan memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Baiklah, yang kedua itu ada instrumen kebijakan diskonto. Yang pertama, kebijakan diskonto atau discount rate. Kebijakan diskonto merupakan instrumen kebijakan moneter yang mengukur melalui tingkat suku bunga bank. Kondisi di mana bank-bank umum meminjamkan dana kepada Bank Indonesia selaku bank sentral membuat peredaran jumlah uang teratur. Ketika peredaran uang harus ditingkatkan, maka Bank Indonesia menurunkan suku bunga pinjaman. Sebaliknya, suku bunga kredit bank akan dinaikkan ketika peredaran uang harus dikurangi. Dan yang kedua, operasi pasar terbuka. Ketika pemerintah mengontrol peredaran uang melalui penjualan atau pembelian surat-surat berharga milik pemerintah, maka yang dijadikan instrumen kebijakan moneter adalah operasi terbuka. Saat Bank Indonesia ingin mengurangi peredaran uang, maka pemerintah menjual surat berharga. Sebaliknya, ketika peredaran uang harus ditingkatkan, maka pemerintah membeli surat berharga. Dan yang ketiga, kebijakan rasio. Cadangan wajib selanjutnya, instrumen kebijakan moneter adalah rasio cadangan wajib. Saat Bank Indonesia ingin mengurangi cadangan kas uang bank, maka uang diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Sementara, bila cadangan kas uang bank harus ditambah, uang yang beredar di masyarakat ditarik dengan peningkatan suku bunga tabungan. Dan yang keempat, penetapan suku bunga acuan. Di sini maksudnya adalah dalam mencapai tujuan kebijakan moneter, maka Bank Indonesia memiliki wewenang dalam mengendalikan peredaran uang melalui suku bunga. Besaran suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia akan menjadi acuan bank umum di seluruh Indonesia dalam menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, instrumen kebijakan moneter adalah penetapan suku bunga acuan.
Dan yang kelima, itu imbauan moral. Terakhir, instrumen kebijakan moneter adalah imbauan moral. Dalam hal ini, Bank Indonesia selaku bank sentral menghimbau seluruh bank umum untuk menjalankan kebijakan penurunan atau peningkatan suku bunga pinjaman. Selain itu, adapun dampak dari kebijakan moneter ini adalah kebijaksanaan moneter merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Banyak faktor lain yang juga dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi, namun faktor-faktor ini di luar pemerintah. Tetapi, kebijakan moneter merupakan faktor yang dapat dikontrol oleh pemerintah, sehingga dengan demikian dapat dipakai untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi. Apabila pemerintah memandang bahwa tujuan pembangunan ekonomi tidak seperti yang diharapkan, misalnya adanya pengangguran yang tinggi, inflasi ataupun defisit dalam neraca pembayaran, maka perlu adanya tindakan stabilisasi untuk menghilangkan atau mengurangi pengangguran, menekan inflasi dan defisit. Baiklah, selanjutnya itu kebijakan moneter bagi perekonomian. Pengaruh kebijakan moneter keuangan Indonesia akan berdampak pada industri perbankan, seperti kinerja perolehan laba yang akan sangat ditentukan oleh kebijakan penentuan suku bunga SBI atau Bank Indonesia Rate dan kebijakan Bank Indonesia dalam mengendalikan jumlah uang beredar melalui instrumen giro wajib minimum atau GWM. Selain itu, mempengaruhi peningkatan dari sejumlah pendapatan nasional. Untuk dampak positifnya, dari kebijakan ini adalah mampu untuk mengatur dalam pembuatan dan juga pengedaran rupiah di seluruh Indonesia. Adapun dampak negatif yang bisa didapatkan adalah apabila nantinya uang yang diedarkan ini jumlahnya sedikit, maka akan terjadi krisis ekonomi. Materi yang selanjutnya yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh baik. Lebih spesifik lagi, menurut OJK, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan tentang perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu. Selanjutnya, tujuan kebijakan fiskal yang pertama, menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Poin pertama ini, tujuan kebijakan fiskal adalah demi menjaga stabilitas sekaligus mengembangkan kondisi ekonomi negara. Penerapan kebijakan fiskal diharapkan mampu mempengaruhi seluruh sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah di dalamnya, mulai dari sektor korporat, perbankan, hingga usaha mikro. Dan yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tujuan kebijakan fiskal salah satunya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat, terutama dari segi teknologi dan perekonomian. Apabila kualitas sumber daya manusia meningkat, harapannya sumber daya manusia tersebut punya kapabilitas bersaing di dunia kerja nasional dan internasional sehingga bisa meningkat kesejahteraan hidupnya. Dan yang ketiga, menjaga stabilitas harga barang. Ada banyak faktor yang mempengaruhi harga barang dalam pasar, melalui dari faktor positif seperti meningkatkan demand sampai faktor negatif seperti terjadinya penimbunan dan monopoli. Salah satu tujuan kebijakan fiskal di Indonesia adalah demi menjaga harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat dan terhindar dari fluktuasi karena pihak tidak bertanggung jawab. Dan yang keempat, mendorong investasi. Tujuan kebijakan fiskal yang terakhir adalah untuk menciptakan iklim investasi lebih baik bagi pelaku pasar modal, utamanya investor, sehingga negara lebih memperoleh banyak pendapatan daripada pajak usaha. Adapun dampak kebijakan fiskal bagi perekonomian di Indonesia, yaitu kebijakan fiskal akan mempengaruhi perekonomian melalui penerimaan dan pengeluaran negara yang dapat dilihat dari selisih antara penerimaan dan pengeluaran maupun jenis sumber penerimaan negara dan bentuk kegiatan yang dibiayai oleh pengeluaran negara. Pada dasarnya, sumber-sumber penerimaan negara berasal dari pajak-pajak dan berbagai pungutan yang dipungut pemerintah dari perekonomian dalam negeri. Sedangkan pengeluaran negara adalah semua pengeluaran untuk operasi pemerintah dan pembiayaan berbagai proyek di sektor negara ataupun badan usaha milik negara.
Dengan melalui kebijakan fiskal, antara lain pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, dapat mempengaruhi kesempatan kerja, dapat mempengaruhi tinggi rendahnya investasi nasional, dan dapat mempengaruhi distribusi penghasilan nasional. Kebijaksanaan fiskal memegang peranan kunci dalam mempertahankan stabilitas ekonomi menghadapi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal. Dalam rangka mengurangi dampak internasional fluktuasi siklis pada masa bom, harus diterapkan pajak ekspor dan impor. Pajak ekspor dapat menyedot rezeki nongkrong yang timbul dari kenaikan harga pasar, sedangkan bea impor yang tinggi pada impor barang konsumsi dan barang mewah juga perlu untuk menghambat penggunaan daya beli tambahan. Selanjutnya, peran kebijakan fiskal. Di Indonesia, kebijakan fiskal memiliki beberapa peranan yang harus dipenuhi. Yang pertama, menurunkan tingkat inflasi. Penurunan inflasi dilakukan lewat penundaan atau pembatalan proyek pemerintah yang sedang berlangsung untuk mengurangi peredaran mata uang. Yang kedua, meningkatkan produk domestik bruto. Hal ini dicapai dengan mendorong produksi masyarakat atas barang dan jasa dengan cara memperbesar pengeluaran ataupun meningkatkan transfer pemerintah. Yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran. Tugas ini dipenuhi lewat cara melakukan proyek pembangunan negara sehingga pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja baru guna mengurangi pengangguran. Yang keempat, meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan dapat dilakukan dengan menciptakan lowongan baru dari pembangunan proyek dan merekrut masyarakat sebagai pekerjanya. Yang kelima, meningkatkan stabilitas perekonomian. Peningkatan kestabilan di tengah ketidakstabilan dapat dilakukan untuk mengurangi dampak internasional fluktuasi siklis. Yang keenam, menyejahterakan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan lewat pengaturan pengeluaran pajak, perbelanjaan, dan pengaturan utang sehingga masyarakat lebih sejahtera. Baiklah, sekian dari saya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga channel ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.